Dizolimi tetapi rezeki kamu malah semakin lancar. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan semuanya. Kali ini ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas general reading. Kamu dizolimi tapi rezeki kamu justru semakin lancar. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Kamu dizolimi tapi rezeki kamu justru malah semakin lancar. Nah, oke, seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita akan coba untuk lihat posisi yang muncul. Posisi yang terjadi memang kau pun juga terkadang merasakan ada situasi yang cukup capek ya. Dengan beberapa hal yang muncul, dengan beberapa hal yang kamu rasakan, tentu wajar sekali ketika kamu itu juga merasakan dalam kondisi yang betul-betul capek. Karena kamu tuh sebenarnya tidak pengen berkonflik dengan siapapun, tidak pengen ada masalah dengan siapapun. Tapi dia yang selalu mencari masalah dengan kamu. Lah kenapa dia terus mencari masalah dengan kamu? Ya karena emang posisinya dalam pekerjaan terutama dia merasa kamu itu sebagai ancaman. Dia merasa kamu itu sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Sehingga dengan posisi ketika dia merasakan kamu sebagai ancaman, tentu ini juga bagaimana dia pun juga akan melakukan berbagai macam cara untuk menyingkirkan kamu. Tapi di sini bersyukurnya adalah ketika dia dalam kondisi yang demikian, kamu tetap bisa untuk menjaga keseimbangan emosi kamu. Jadi walaupun di lingkungan sekitar kamu ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang memancing emosi kamu secara masif, tapi di sini kamu masih bisa untuk mampu menjaga keberadaan emosi kamu dengan baik. Sehingga dengan kau bisa untuk menjaga keberadaan emosi kamu dengan baik, tentu ini juga akan bisa untuk memicu situasi-situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu saat ini. Jadi kamu pun juga nggak usah khawatir gitu loh, walaupun memang juga ada beberapa emosi-emosi yang muncul, tapi setidaknya kamu masih mampu untuk mengendalikan diri dan juga merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada dalam diri kamu. Dan memang kamu tahu siapa orangnya, kamu tahu siapa saja pihak-pihak yang tidak suka dengan keberhasilan kamu, tidak suka dengan kesuksesan kamu. Tapi saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih antisipasi. Supaya apa? Supaya kau bisa terhindar dari beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena ketika kamu terlalu terjebak dalam masalah-masalah yang seperti ini, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik yang nantinya malah akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan tetap harus bersyukur karena pada posisi yang muncul, pada posisi yang terjadi, kamu terus bisa untuk memperoleh hal-hal yang baik dan juga terus memperoleh beberapa hal yang positif. Dan saya rasa kamu juga nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu khawatir juga. Walaupun kamu dicoba dijatuhkan, dicoba dizolimi dan sebagainya, insting kamu cukup kuat. Jadi kamu bisa untuk menghindari beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang ada. Termasuk kamu juga memiliki keberanian. Memiliki keberanian untuk apa? Memiliki keberanian untuk menuntaskan beberapa masalah-masalah yang selama ini kamu anggap sebagai beban berat di dalam diri kamu. Dan saya rasa kamu pun juga akan terus merasakan adanya beberapa kemudahan-kemudahan yang terjadi. Sehingga dengan adanya beberapa kemudahan-kemudahan yang terjadi, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang bagus di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan kemudian di sini kamu juga bersyukur. Kenapa? Karena emang ketika ada orang-orang yang menjatuhkan kamu, ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk merendahkan kamu, menghina kamu dan sebagainya, justru malah Tuhan itu mengangkat derajat kamu tuh semakin tinggi. Dan itu terbukti ketika kamu disakiti, ketika kamu dizolimi, rezeki kamu terus lancar. Rezeki kamu terus mengalami beberapa hal yang cukup positif gitu loh. Sehingga kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan saat ini. Karena memang beberapa hal, beberapa situasi-situasi yang muncul, kamu terus bisa untuk memperoleh keadaan-keadaan yang bagus di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi kamu juga nggak usah khawatir. Dan bahkan pada posisi di beberapa waktu ke depan, kamu pun juga akan mendapatkan berbagai macam peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan posisi kerezekian kamu. Sehingga dengan adanya peningkatan yang signifikan terkait dengan posisi rezeki, tentu ini juga akan sangat berpengaruh dengan apa yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian mau sampai kapan orang ini akan terus menzolimi kamu?
Kalau bisa dikatakan ya orang ini pun juga akan terus berupaya untuk menyakiti kamu, terus berupaya untuk menzolimi kamu, karena dia pun juga tidak akan merasa puas sebelum melihat secara langsung kehancuran yang ada di dalam diri kamu. Tapi di sini ya bersyukurnya adalah walaupun kamu dalam kondisi yang demikian, tapi kamu juga terus bisa untuk memperoleh hal-hal yang baik dan juga terus memperoleh hal-hal yang positif. Sehingga dengan kamu bisa memperoleh hal-hal yang baik, bisa memperoleh hal-hal yang positif, tentu ini juga akan sangat berdampak pada situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan. Jadi emang dalam situasi saat ini, kamu pun juga harus bersyukur bisa untuk mendapatkan, bisa untuk merasakan adanya hal yang baik, bisa merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada pada diri kamu secara keseluruhan. Dan kamu juga nggak usah terlalu merasa cemas, nggak usah terlalu merasa khawatir. Kenapa? Karena posisi yang muncul, posisi yang terjadi terus mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kamu juga nggak usah khawatir juga. Rezeki kamu akan terus berkembang, rezeki kamu akan terus naik. Meskipun juga ada beberapa hal-hal yang harus diwaspadai, tapi kamu juga harus bersyukur, terus merasakan adanya hal-hal yang luar biasa di dalam posisi rezeki kamu. Dan secara emosi ya memang kamu juga emosi, mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari orang lain, tentu ini juga akan menguras emosi juga. Tapi kamu juga bersyukur, karena apa? Semakin kamu dizolimi, kamu justru semakin kuat, dan termasuk juga dalam kondisi finansial kamu. Semakin kamu dizolimi, kamu semakin merasakan adanya rezeki-rezeki yang berkembang, merasakan adanya rezeki-rezeki yang terus meningkat pada posisi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu pun juga harus bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada diri kamu. Dan kamu tidak usah terlalu dendam, tidak perlu untuk merasa dendam kepada siapapun itu. Kenapa? Dengan kamu tidak dendam, tentu ini juga akan memberikan satu keadaan-keadaan yang bagus untuk posisi kamu ke depannya. Jadi emang saya rasa seperti ini ya untuk request kamu, posisinya yang terjadi, sehingga apa? Tetap fokus saja dengan apa yang kamu kerjakan, dan kamu juga tidak boleh terlalu tertekan, tidak boleh terlalu terbebani dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Karena ketika kamu tidak tahu terbebani, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang bagus dan juga akan memberikan satu hal yang positif di dalam posisi diri kamu. Jadi ya seperti ini situasi yang terjadi dalam situasi yang kita bacakan pada posisi request teman-teman semuanya. Semakin kamu dizolimi, justru kamu akan terus merasakan ada rezeki yang semakin meningkat. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.